Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan, diberikan iman dan Islam, sehingga dengan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kita kembali bersua di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan tentunya setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa manusia itu hidup dalam 3 periode atau 3 fase. Pertama ada disebut dengan dha'fun, masa kita lemah, dan biasanya ini ketika kita lahir, kemudian sampai kita menjadi sedikit remaja. Kemudian setelah itu masa kuat, atau dikatakan Al-Quran kuwah, yakni ketika usia remaja, kemudian sampai usia dewasa. Para ulama mengatakan usia dewasa itu paling tidak di bawah umur 40 tahun. Maka kalau orang sudah berusia di antara 40 tahun ke atas, maka di dalam Islam dia sudah dianggap menjadi tua. Maka setelah itu fase ketiga, yakni di mana kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah tumbuhkan uban di rambut kita. Maka disitulah sesungguhnya Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah lah yang menciptakan kalian dari hal yang paling lemah. Kemudian setelah kalian lemah, Allah menguatkan kalian. Setelah kalian kuat, Allah melemahkan kita. Kemudian Allah menjadikan kita beruban. Maka sidang jemaah yang berbahagia, namun demikian, bukan berarti semua manusia hidup sampai pada fase ketiga ini. Ada di antara mereka hanya sampai pada fase pertama, kemudian mereka diwafatkan oleh Allah. Ada di antara kita atau sebagian saudara kita hanya dihidupkan sampai fase kedua. Tapi ada juga di antara kita yang diberikan oleh Allah usia yang paling panjang. Maka Nabi senantiasa mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang, kemudian memiliki perilaku yang elok. Maka kalau kita lihat sejarah, siapa manusia yang paling panjang usianya kalau bukan Nabi Nuh? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh berusia di antara 1050 tahun. Tapi ada juga ahli sejarah mengatakan umur Nabi Nuh itu berkisar antara 1600 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti yang pendek usianya tidaklah begitu baik. Dulu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu wafat di usianya 38 tahun. Tapi ketika dia masuk Islam, usianya baru 8 tahun. Artinya 30 tahun, dan artinya Mu'az itu berada dalam Islam itu hanya 8 tahun. Tapi Rasulullah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Sa'ad bin Mu'az. Begitu saat wafat, maka Rasulullah pernah mengatakan aras itu tergoncang. Artinya, apakah Allah memberikan kita usia yang panjang atau pendek? Tentunya bagaimana kita memanfaatkan usia tersebut. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, ketika kita sudah tua seperti ini, maka kita mengharapkan ada orang yang akan memberikan perhatian yang lebih penuh. Itulah anak. Tetapi tidak seluruh apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Maka di dalam Islam, Allah mengatakan anak itu ada 4 kriteria dalam Al-Quran. Pertama, anak itu menjadi perhiasan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus sahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fidda ila akhir ayat. Dibuat indah dalam pandangan manusia terhadap para wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta baik emas dan perak. Maka sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara apa yang dikatakan yang disukai manusia itu adalah anak. Maka kalau kita ketemu dengan orang, maka akan kita cerita berapa orang anaknya. Kalau itu baru menikah. Kalau dia sudah dewasa, maka akan orang bertanya berapa orang menantunya. Tapi kalau sudah mulai sepuh, orang mengatakan, Pak, berapa anak dan berapa cucu. Dan orang senang kalau memiliki anak yang banyak. Maka tidak heran hari ini kalau Bapak lihat betapa banyaknya orang-orang yang Allah anugerahkan cobaan di mana Allah tidak memberikan mereka anak. Apa yang mereka lakukan? Apapun yang dipetuahkan orang, asalkan dengan harapan mereka mendapatkan keturunan, maka mereka akan lakukan hal tersebut. Mengapa? Karena tadi Allah katakan di dalam Al-Quran
bahwa satu di antara keinginan manusia adalah manusia mencintai anak. Maka kalau ada sebuah negeri atau ada sebuah kejadian di mana anak-anak terzalimi, maka seluruh orang akan marah. Sama seperti kasus Palestina. Mengapa orang sangat benci terhadap Israel? Karena Israel tidak lagi memandang siapa yang harus dibunuhnya. Bagi mereka, anak-anak kecil orang-orang Palestina, itu akan menjadi musuh mereka di masa yang akan datang. Maka tidak hanya Hamas yang menjadi musuh bebuyutannya, tapi asalkan itu anak laki-laki, mereka akan membunuhnya, yang disebut dengan istilah genosida. Yang kedua, di dalam Al-Quran, anak itu sebagai cobaan. Maka dikatakan Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28 itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya, kata Allah, di antara harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah menjadi fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebutkan fitnah apabila kita menceritakan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut, itu fitnah. Tapi kalau bahasa Arabnya fitnah dari kalimat fatana, yang artinya para ulama mengatakan api yang mencoba membakar besi baja yang begitu keras. Sehingga untuk menentukan mana yang emas dan mana yang loyang, maka dia akan diuji dengan api. Maka manusia itu diuji oleh Allah dengan anaknya. Maka Quraisy Shihab, apa yang pernah diutarakannya dalam tafsirnya Misbah, berapa banyak orang hari ini terfitnah karena cintanya berlebihan terhadap anak. Bahkan maaf sidang jemaah yang berbahagia, ada orang yang kata ulama melanggar agama alasannya karena terlampau cinta terhadap anak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah kasus korupsi yang hari ini sedang ditangani oleh TV Core yang ada di Pekanbaru. Ada seorang ibu yang duduk sebagai tersangka karena dianggap dia mempergunakan kekuasaannya untuk meraih keuntungan yang tidak berhak dia lakukan. Ketika ditanya oleh jaksa, kemudian disampaikan oleh hakim, mengapa ibu sampai korupsi? Kemudian di rumah yang bersangkutan ditemukan uang lebih kurang 1,7 M. Yang artinya dia lalok di ATPT, Pak. Awak rekening aja kosong nak disita negara. Ini ada pula orang tidur di atas duit. Ketika ditanya, anaknya dihadirkan dalam sidang. Ini kasus OTT yang dilakukan oleh KPK di pemerintahan Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Ketika ditanya untuk apa uang segitu banyak, alasan ibu itu cuma satu, untuk menyenangkan hati anak. Apa yang dia belikan? Seorang pegawai negeri dengan gaji yang sangat terbatas mampu membelikan anaknya sebuah sedan BMW yang sekelasnya harganya 1 miliar. Luar biasa. Anak kuliah. Orang kaya saja konglomerat nggak ada pakai itu. Ini anak kuliah di Jakarta, pakai mobil yang sangat mewah, seluruh pakaiannya branded, merek sepatunya sepatu Israel Puma, yang harganya 20 juta. Tapi dari mana uang itu dia dapatkan? Karena itulah kata ulama tadi, karena anak bisa jadi orang tua itu melanggar aturan-aturan agama. Berapa banyak hari ini kita yang dilalaikan? Anak itu menjadi cobaan. Masya Allah, ada anak yang narkoba, yang orang tuanya melanggar hukum, bahkan kadang-kadang menyogok, melakukan apa saja. Yang penting bagi dia anaknya keluar dari penjara, padahal apa yang dia ketahui itu adalah sebuah kesalahan dan itu terjadi. Maka disitulah apa yang dikatakan Al-Quran tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh. Berapa banyak bapak-bapak yang berharap dulu, kalau anak saya besar, mudah-mudahan memberikan kontribusi. Kalau nanti saya kaya, maka mudah-mudahan kesolehan saya bertambah. Tapi apa bedanya ketika saklabah, ketika orang-orang korun yang berjanji kalau dia kaya kemudian bertambah taat, rupanya tidak. Makin bertambah taatnya, bertambah hartanya banyak, ketaatannya makin menghilang. Yang ketiga, apa yang dikatakan anak itu menjadi musuh? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah menjadi musuh, Pak. Bagaimana kiatnya, coba lihat. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah tadi 950 tahun. Apa yang membuat Nabi Nuh bersedih, Pak? Bukan masalah sedikit atau banyaknya pengikut. Karena sejarah mengatakan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, muridnya tak lebih 80 orang.
Tapi yang membuat Nabi Nuh itu bersedih bukan masalah orang tak mau ikut, Pak. Tapi yang paling dia sedihkan, mengapa ada anak dan istrinya memusuhinya. Anaknya itu bernama Kan'an. Jadi kalau ada bapak-bapak sekarang ingin taat tapi istri bapak tak mau, mungkin istri bapak keturunan Kan'an mungkin, Pak. Mungkin keturunan itu, Pak. Jalur biologisnya ada ke situ. Kan luar biasa. Bagaimana Nabi Lut memperjuangkan agar kaumnya tidak terlibat LGBT. Tetapi maaf, siapa yang menceritakan dan siapa yang datang ke rumah itu kalau bukan anak dan istrinya? Maka apa yang dikatakan Al-Quran itu, hai manusia, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, hai orang-orang beriman, sesungguhnya harta kalian, pasangan kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh. Tapi ada juga dalam hidup, kadang-kadang maaf, istri itu yang baik, laki yang tidak elok. Asia menjadi seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki karena dijaga oleh Allah, karena dia bersuamikan Fir'aun. Masya Allah. Tapi ada juga kadang-kadang suami istri itu sabalih dua balih, Pak. Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata istrinya kalau suaminya pergi, bang, taruh lah bang, diangit-angitnya taruh, gasak taruh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada bapak menengok orang, kedua-duanya mungkin suaminya preman, istrinya preman, mungkin itu anak biologisnya Abu Jahal. Itu perlu Abu Lahab, itu yang abu-abu itu memang model gitu biasanya, Pak. Maka dikatakan oleh Allah betapa hebatnya. Maka diuji. Tapi yang keempat itu, anak itu qurrata a'yun. Anak itu menjadi pendingin. Anak itu menjadi pendamping. Anak itu menjadi penghibur ketika dalam keadaan duka. Kemudian menjadi pembimbing kita ke dalam lebah. Itulah yang pernah dinikmati oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Dan hari ini, Pak, tipikal Ismail itu yang sulit. Mengapa tidak? Betapa banyak kita melihat hari ini media. Anak-anak yang sudah mau mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Lihat hari ini anak-anak dengan sadar kami serahkan orang tua kami ke panti jompo dengan alasan kami tidak sanggup untuk mendidiknya. Bahkan ada catatan, kalaupun mati tidak usah telepon kami, kuburkan saja. Hidup aja kita lagi, Pak. Hidup aja kita. Belum tentu memperhatikan. Maka hari ini kasus ini akan terus muncul. Kalaupun hanya ada satu dua yang mungkin viral kemudian menjadi perhatian karena tidak ada orang yang rela kalau orang tuanya tersiksa, tapi itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah kenyataan. Apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak ibu-ibu mengeluh? Dia punya anak laki-laki yang diharapkan ketika tua nanti anak laki-lakinya itu memberikan nafkah. Tapi jangankan untuk memberikan nafkah, datang ke rumah saja semenjak nikah, jalan ke rumah mulai tak nampak. Dia hanya mengatakan, Pak Ustadz, anak saya sudah 5 tahun menikah. Tapi semenjak dia menikah, 5 tahun pun tidak pernah datang ke rumah. Kata orang kalau dia punya anak, saya tak tahu apa bentuk warna cucu. Mengapa demikian? Karena memang sudah larut. Tapi kalau ada anak-anak yang sibuk, cuma kadang-kadang kesalahan kita, Pak, membandingkan kasih sayang antara anak yang sukses di dunia dengan anak-anak yang memberikan kebaikan di akhirat. Kalaupun boleh kita jujur, ada anak kita bekerja, saya senang. Artinya mudah-mudahan dengan bekerja, dia tidak lagi menggantungkan nasibnya kepada kita. Syukur-syukur kalau kita diberikan nafkah. Tapi maaf, jujur, kalau kita sakit, siapa yang paling banyak menengok kita, Pak? Anak-anak yang dianggap tidak memiliki profit ekonomi masa depan. Yang dibanggakan yang kaya, yang kedudukannya hebat, yang jabatannya luar biasa. Tapi ketika ibunya dalam keadaan sakit, yang menjaga itulah anak yang miskin. Biarlah mak kami menjaga mak. Dia katakan, mak kami tidak kerja, biarlah kami mak. Dia yang ngatur kita. Anak-anak yang tadi, dia tinggal telepon, bang, tolong jaga mak bang. Maaf, kami ada kerja. Maka itulah hidup. Tapi dinikmati. Bahkan maaf, apa yang dikatakan tadi, tidak hanya anak, istri, pasangan pun bisa menjadi musuh. Berita-berita yang beredar hari ini, apalagi yang di Blitar, semenjak P3K lulus, kemudian ibu-ibu sudah mulai jadi pegawai, maka dia minta cerai. Hebat, ibu-ibu kau tak boleh PT banyak, Pak. Asal banyak awak tinggalkannya, Pak. Maka Pak jangan kalah dia ibu-ibu kau jadi PT. Kalau kalah, Pak, selesai ya Pak ibu-ibunya. Ikulah ibu-ibu ini. Baru P3K. P3 itu kan kontrak, Pak. Sekali 5 tahun akan
ditinjau, tergantung kebijakan pemerintahnya lagi. Kalau bupatinya setuju diperpanjang, kalau tidak belum tentu sampai mati lagi. Tapi istrinya, yang lebih parahnya lagi berita, yang menguliakan suaminya kerja bangunan, lulus istrinya P3K, langsung minta cerai, alasan malu punya laki kerja bangunan. Ya Allah, apa-apa hati-hati nih, nengok apa perhati juga nengok. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri-istri yang soleh, teman di dunia, sahabat di akhirat nantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.